Bayangin perusahaan yang dulu dianggap cuma pembuat kartu grafis atau VGA buat gamer, sekarang jadi perusahaan publik pertama di dunia yang tembus valuasi 4 triliun dolar. Yes, 4.000 miliar dolar, ngalahin Apple dan Microsoft. Dan gilanya lagi, nilai Nvidia ini naik 10 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa sampai di sini? Terus teknologi apa yang emang mereka jual? Dan apakah Nvidia bakal terus tak terkalahkan? Oke, selamat datang di segmen PEM Channel Tambah Smart bareng gue Yasmin. Kita bakal bedah tuntas kenapa Nvidia bisa segila ini. Let's go. Nvidia berdiri tahun 1993 di California, didirikan oleh Jensen Huang, Chris Malachowski, dan Curtis Prim yang gila-gilaan modal patungan $40.000 malah mimpi bikin otaknya komputer. Waktu itu emang personal komputer lagi mulai berkembang, tapi grafiknya masih cupu banget lah. Nvidia muncul dengan satu visi, mengubah cara manusia melihat dan berinteraksi dengan teknologi lewat visual yang realistik. 1999 hadir GeForce 256, GPU pertama yang bikin rendering transform dan lighting sepenuhnya di GPU. Ini jadi koprosesor grafis yang bikin developer game bisa bikin dunia virtual lebih nyata lagi. Performanya ini jauh di atas Pentium 3. Mereka klaim lah jadi GPU pertama di dunia. Di tahun itu juga Nvidia IPO dan sejak saat itu Nvidia jadi raja di pasar kartu grafis, bersaing sengit sama ATI yang akhirnya dibeli AMD. Tapi bukan cuma gamer yang diincar, Nvidia pelan-pelan ngincar data center, AI, dan superkomputer. Tahun 2000 Nvidia akuisisi 3DFX, rival beratnya, ambil alih teknologi mereka, terus teknologinya langsung dipakai buat GeForce 3 dan 4 yang jadi primadona gamer. Tapi 2002 sampai 2003 rilis tuh mereka GeForce FX 5800 alias dustbuster yang kipasnya nyaris kayak bunyi blender, overheat lah, performanya kalah lah sama ATI, dan harga mereka juga tinggi kan. Terus saham anjlok. Puncaknya 2003 mereka kehilangan posisi pemimpin GPU untuk pertama kalinya, tapi harga penutupan saham Nvidia akhir 2023 tuh meningkat dari $0,09 pada akhir tahun 2002 jadi $0,18 di akhir 2003. 2006 Nvidia perkenalkan CUDA biar GPU bisa dipakai untuk komputasi umum bukan cuman grafis. 2007 mereka keluarin GPU Tesla untuk penelitian ilmiah. 2008-2009 krisis global bikin mereka rugi hampir $127 juta. Sempat digugat Apple lah gara-gara GPU MacBook mereka rusak, tapi Jensen Huang tetap mantap. Future is parallel computing. Di tahun 2008 ini AMD yang telah lama berjuang sih mulai mengembalikan keadaan, tapi ya nggak sempet lah compete ya. Dan benar 2012 Geoffrey Hinton CS pakai GPU Nvidia untuk ImageNet. Ternyata GPU 10 kali lebih cepat dari CPU untuk deep learning. Titik balik mereka lahir saat itu. 2018 ke 2019 Nvidia kena hantam keras, crypto bubble pecah, permintaan GPU mining anjlok, stok numpuk, harga saham jatuh hampir 50%. Banyak yang bilang Nvidia tuh puncaknya udah lewat gitu loh. Tapi Jensen Huang punya rencana gila. Mereka pivot besar-besaran ke artificial intelligence, AI. Dia sadar AI butuh komputasi paralel yang masif, dan itu cocok banget sama arsitektur GPU Nvidia. Mereka dorong keras pengembangan CUDA, platform software buat memanfaatkan kekuatan GPU di luar gaming. Di tahun 2018 itu juga Nvidia memperkenalkan salah satu terobosan paling gila dalam dunia grafis, yaitu DLSS, Deep Learning Super Sampling. Awalnya teknologi ini dirancang khusus untuk gaming yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan resolusi dan kualitas gambar tanpa membebani kinerja GPU. Tapi yang bikin mind blowing adalah fondasi teknologi DLSS ini ternyata relevan jauh di luar gaming. Prinsip yang sama, AI yang melakukan inferensi cepat untuk menghasilkan hasil yang lebih detail. Sampai sekarang ternyata jadi tulang punggung di berbagai infrastruktur AI modern. Dari render real time sampai pemrosesan data di data center DLSS adalah bukti bagaimana sebuah inovasi yang lahir dari dunia game bisa berevolusi jadi teknologi strategis yang menopang masa depan komputasi AI.
Intinya tuh ini jadi turning point lah, dimana banyak AI lahir dari konsep teknologi di LSS. Lanjut, perjalanan 2019 ada switching permintaan lagi dong. Itu dari yang mining kripto udah berkurang sampailah ke adanya pandemi COVID-19 yang bikin penjualan pusat data terus bertumbuh. Timing pandemi COVID-19 ini juga yang mendorong bisnis Nvidia naik. Tiba-tiba perusahaan butuh aja tuh untuk beli daya komputasi tambahan untuk mendukung pekerjaan jarak jauh. Hasilnya begitu AI hype meledak, Nvidia udah siap dan mereka jadi pemimpin pasar AI hardware. Deep learning meledak, Nvidia tanggap. Mereka buat lini Volta, Ampere, Pascal yang GPU P100 untuk AI dan data center. Simpelnya ya ini tuh kartu grafis yang jadi otaknya otak buat komputer super gede. Kerjanya ngolah data super banyak buat AI dan server raksasa di data center. Nah sekarang kayak Google, Amazon, Meta semua pakai chip Nvidia. Udah jadi pelanggan tetapnya Nvidia lah. Mereka semua pakai chipnya buat ngejalanin AI. Makanya lah Nvidia dari bisnis data center juga gila banget naiknya. Awalnya 2020 2,98 miliar dolar, 2021 6,68 miliar dolar, sampai di 2024 jadi 47,14 miliar dolar. Naik hampir 16 kali lipat dalam 4 tahun. Dan gak cuma jual chip, Nvidia juga bangun ekosistem kayak CUDA, cuDNN, Tensor, bikin developer AI terkunci. Gue jelasin simpel ya, CUDA tuh kayak bahasa khusus programmer buat nyuruh GPU Nvidia kerja. cuDNN itu perpustakaan khusus biar GPU-nya jago latihan deep learning. Terus Tensor itu alat buat bikin AI biar lebih cepat lagi gitu. Intinya Nvidia tuh mikir, benar-benar mikir semua celah yang bisa buat mereka duitin. Benar-benar mind blowing. Dominasi era GPT. Tahun 2020, Nvidia hampir aja mengakuisisi ARM, perusahaan asal Inggris yang desain chipnya dipakai hampir semua smartphone di dunia. Tapi akhirnya deal ini batal karena masalah regulasi. Kenapa? Gue jelasin dikit. Karena di industri chip nggak boleh lah monopoli. Kalau ARM sampai jatuh ke tangan Nvidia, artinya Nvidia bakal menguasai dua pilar besar industri semikonduktor. Pertama GPU yang mereka emang udah dominan, kemudian desain CPU mobile yang ARM kuasai hampir semuanya. Kombinasi ini bisa bikin Nvidia terlalu kuat, sampai-sampai kompetisi mati dan inovasi jadi terhambat lah. Regulator di Eropa, Inggris, dan Amerika langsung pasang badan karena ARM adalah pemasok netral bagi banyak perusahaan dari Apple sampai Qualcomm. Kalau jadi dimiliki Nvidia, potensi bias dan pembatasan akses bisa menghantam seluruh pasar. Apalagi pasar smartphone global dan Eropa yang jadi target mereka kan. Intinya Nvidia terlalu besar untuk boleh pegang ARM. Karena itu sama aja menyerahkan kunci seluruh industri chip dunia ke satu perusahaan. Lanjutlah, tahun 2023 ya, ChatGPT meledak. Semua AI butuh mesin untuk mengoptimasi AI-nya. Ya Nvidia lah yang dituju. Karena emang Nvidia top tiernya kan. OpenAI aja pakai 10.000 lebih GPU V100, Meta punya 16.000 GPU H100, AWS juga pakai Nvidia. Bahkan gak cuma data center, mobil Tesla juga pakai Nvidia. Itu teknologi yang bikin mobil Tesla bisa drive sendiri ya pakai Nvidia. Berkembangnya juga dari teknologi di LSS tadi. Hasilnya, kuartal 2 2023 pendapatan data center tembus 10,32 miliar, naik 171% dibanding tahun lalu. Pendapatan total jadi 13,5 miliar USD, naik 101%. Margin kotor juga naik 71,2% berdasarkan data anantech.com. Kuartal 3 2024 total revenue naik 206% jadi 18,2 miliar USD. Kuartal 2 2025 data center 26,3 miliar USD. Total revenue-nya 30 miliar, naik 122% dibanding tahun lalu. Sampai CEO Box bilang ini pertumbuhan yang belum pernah ada dalam sejarah kapitalisme. Artinya dari tahun 2023 sampai 2025 emang jadi masa emas Nvidia. Dari valuasi 400 miliar USD di awal tahun 2023 melonjak jadi 4 triliun USD di pertengahan 2025. Dan pas video ini di-tag, Nvidia menempati posisi pertama dengan valuasi sebesar 4,446 triliun USD dari data companies market cap.com.
Permintaan global untuk chip AI mereka khususnya seri H100 dan B200 begitu besar sampai data center di seluruh dunia ngantri stok. Investor gede kayak Microsoft, Amazon, Google, Meta juga menggelontorkan total 325 miliar USD tahun ini untuk AI. Dan sebagian besar uang mereka itu mengalir ke kantong Nvidia. Yang gak salah ya, Nvidia jadi semelesat ini. Keuntungan kuartalan Mei 2025 jadi 18,8 miliar meski sempat rugi 4,5 miliar USD gara-gara pembatasan penjualan chip ke Cina dan tarif impor Trump. Dan sekarang Nvidia bukan cuman pembuat GPU, bahkan pas 2024 Jensen Huang mampir ke Indo aja yang ngobrol sama Mbak Nana Najwa Shihab bahasnya AI, nggak lagi bahas gaming atau GPU. Saking AI itu benar-benar udah dekat dengan kehidupan kita. Mereka ini adalah infrastruktur utama era AI. Semua company butuh Nvidia. Satu-satunya bro, belum ada yang bisa nyaingin deh. Walaupun ya nampaknya akan ya adalah pasti yang mau jadi saingannya Nvidia gitu ya, mau ngalahin kelihayan Nvidia ini. But we'll see kenapa Nvidia bisa mendominasi. Menurut gue 6 poin ini yang bikin Nvidia tetap jadi raja. Pertama, diversifikasi cerdas dari GPU gaming sampai AI cloud, data center, bahkan metaverse. Kedua, software ekosistem yang udah lock in. CUDA jadi platform default untuk developer AI. Banyak yang bilang juga kalau lo bikin model AI lo pakai Nvidia. Dan mereka udah kuasai 95 market GPU data center. Terus yang ketiga, eksekusi teknologi berkecepatan kilat model AI makin butuh komputasi 10 kali 20 kali lebih banyak. Oleh karena itu mereka terus ganti arsitektur tiap bulan, mereka reset tiap bulan dan siap masif gitu loh produksinya. Yang Blackwell RTX 50 series itu bahkan 30 kali lebih cepat inference dibanding H100. Itu benar-benar kayak mereka tuh selalu ada aja yang baru, lebih cepat lagi gitu. Lanjut, data center sebagai tulang punggung finansial di kuartal 2 2024. Data center capai 76% dari total revenue-nya Nvidia. Compute dan networking jadi 77% dari total juga. Datanya kita lihat dari VentureBeat ya. Diproyeksikan revenue data center bisa tembus 100 miliar USD di fiskal 2025 dari data Market Watch. Lanjut, poinnya brand positioning. Nvidia di 3 tahun terakhir Computex juga nampak gak memperkenalkan terlalu banyak RTX 50 series mereka atau bahkan RTX 40 series mereka, gak begitu banyak dibahas gitu loh. Jensen Huang malah habis-habisan bahas AI, Artificial Intelligence, dan berhasil bikin image Nvidia jadi yang punya chip AI terbaik di dunia. Lanjut, yang keenam adalah timing sempurna. Gak bisa dibilang Nvidia beruntung juga, tapi mereka benar-benar udah siap hardware dan software pas AI diprediksi akan meledak. Bahkan mereka juga udah merancang kali ya bahwa hype akan meledak dan terjadi semasif ini. Dan menurut gue, Nvidia tuh udah contoh paling jelas gimana strategi jangka panjang dan keberanian pivot bisa bikin perusahaan survive bahkan di industri sekompetitif teknologi. Sebagai lulusan bisnis yang gue catat adalah ya mereka tuh investasi gila-gilaan di R&D. Bukan cuman marketing ya, marketing tuh penting gitu, tapi bukan cuman itu. Terus mereka gak takut tuh mematikan pasar lama demi masuk ke pasar baru yang jauh lebih besar. Dulu Nvidia fokusnya ya jualan GPU buat gaming. Tapi begitu Jensen Huang lihat kalau GPU punya potensi luar biasa buat hasilin AI, ya dia nggak ragu, langsung gas masuk ke pasar itu. Buat kita pelajarannya jelas, kalau lo punya usaha, lo punya idea, ya mulai dan jalanin aja dulu. Gak semua ide awal bakal jadi produk final yang boom gitu loh. Seiring waktu mungkin lo bakal ketemu peluang AI momennya versi lo sendiri. Jadi ya jangan takut jatuh, jangan takut juga buat berubah atau bahkan ganti arah. Karena kadang langkah paling berisiko justru yang bikin kita sampai ke titik yang lebih tinggi. Dan mereka tahu gitu loh kapan harus jadi leader, kapan harus jadi followers, tapi ya gak jadi followers gitu. Di saat perusahaan lain cuma ikut-ikutan tren, Nvidia justru yang bikin trennya sendiri. Waktu dunia belum yakin nih sama AI, takut sama GPT, mereka udah invest besar-besaran di teknologi dan ekosistemnya.
Hasilnya sekarang semua orang main di lapangan yang mereka bangun. Buat gue sih pelajarannya jelas ya, jangan cuma ikut arus. Kalau lo punya keyakinan sama ide lo, ya push sampai jadi kenyataan. Dan ya, dibalik semua ini Jensen Huang bukan cuma CEO. Dia visioner gila yang berani ambil resiko ketika semua orang ragu. Menurut gue juga dia mirip banget sama trader profesional yang udah makan asam garam lah. Saat market turun dan orang lain panik, dia justru masuk ambil posisi dan ngunci keuntungan lebih awal. He's just not an engineer, tapi juga piawai baca peluang bisnis, mainin timing yang tepat dan mengubahnya jadi kemenangan besar untuk Nvidia. Dia bukan sekedar CEO, dia paham company-nya, langsung grounding, dia paham produknya. Dan ya, sebagai pemain pasar kelas dunia, dia tahu kapan persisnya harus masuk dan keluar, dan kapan harus all in untuk memimpin permainan. Ternyata brand semuda Nvidia aja bisa jadi yang pertama. Dan Nvidia di 2025 udah kayak Apple di 2007 waktu iPhone keluar. Bukan cuman produk, tapi era baru teknologi. Tapi tantangannya juga besar, persaingan chip AI makin panas, mungkin ada yang ngembangin chip sendiri, dan supply chain global makin kompleks. Ya kalau Nvidia bisa terus mempertahankan inovasi dan supply yang stabil ya, mereka bukan cuman akan jadi raja GPU, mereka ya akan jadi tulang punggung ekonomi digital dunia. Gimana menurut lo? Apakah Nvidia bakal tembus 10 triliun dalam 5 tahun? Tulis di kolom komentar. Penasaran brand lokal atau global mana lagi yang mau kita bahas selanjutnya? So yes, ini adalah saatnya lo tambah smart di segmen Pem Channel Tambah Smart bareng gue Yasmin. Kalau lo dapat insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Ada masukan atau beda pendapat, kita diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah pinter tiap minggunya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar lo selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yasmin dan Aldi. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.